Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'ala zulumati wan nur. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini insan manusia yang lemah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya untuk kita melaksanakan perintah, melaksanakan ibadah kecuali Allah kirim hidayah di hati-hati kita. Dan tiada daya upaya juga kita untuk menolak maksiat, bala, bencana kecuali Allah tolong menyingkir dengan kudrat dan
iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Apapun keadaan kita pada saat ini, kondisi apapun kita pada saat ini, patutlah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La in syakartum la azidanakum, barang siapa bersyukur maka Allah tambah. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya melaksanakan salat Jumat, melaksanakan salat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbahnya. Walaupun sesibuk apapun kita memiliki kehidupan dunia yang serba modern, yang serba hebat ini, mudah-mudahan itu semua menunjukkan bahwa Allah yang alim, yang maha pintar, yang maha gagah, dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita siang ini bertafakur sejenak, muhasabah diri. Apa sih makna kehidupan yang kita hadapi di akhir zaman ini? Tentunya menurut Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita merasa hidup ini kadang-kadang terasa senang, dan kadang-kadang bahagia, dan kadang-kadang susah, berganti, berputar, kadang seminggu, 2 minggu berputar kehidupan ini, seolah-olah kita tidak ada daya dan upaya untuk mengikuti kehidupan yang serba hebat ini. Tapi semuanya itu marilah kita, apa sih makna hidup kita di dalam dunia ini? Tentunya kita melihat, membaca ayat Al-Quranul Karim yang sudah dicontohkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya yang diturunkan 23 tahun beransur-ansur di Gua Hira. Ada 114 surat, ada 30 juz, ada 1027 makhrijul dalamnya, dan ada 6666 ayat di dalam Al-Quran. Dan minimal makna hidup menurut ulama ada 4 minimal. Pertama, kehidupan ini di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan ibadah itu sendiri menurut agama Islam dan usul fikih ada 2. Ibadah mahdo dan ibadah ghairu mahdo. Ibadah mahdo ibadah wajib yang sudah ditentukan rukun, syarat, dan tempat, dan bisa waktunya juga, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan ibadah ini diperintahkan untuk kita yang sudah akhir balik. Dan apabila kita tidak melaksanakannya, ada konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala yang berdampak dinamakan dosa, yaitu dosa-dosa yang sudah tercantum di dalam kitab-kitab ulama yang sudah ulama karang. Begitu juga ada ibadah ghairu mahdo, ibadah-ibadah sunat, ibadah yang tidak ditentukan syarat rukunnya, tetapi harus menambah keyakinan kita, menambah kuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atas ibadah mahdo ini, seperti ibadah-ibadah zikir, sholawat, membaca Al-Quran, disunahkan memakai wudu, disunahkan juga kalau bisa menghadap kiblat, lebih bagus lagi tempatnya di masjid, dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tidak lain untuk memperkuat ibadah mahdo, ibadah wajib kita, seperti sholat Jumat ini. Adalah sholat Jumat ini ibadah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat.
Nabi sendiri bersabda di dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau sholat Jumat sudah disergakan, maka tinggalkanlah jual beli urusan dunia, itu lebih baik bagi dirimu. Dan Nabi juga bersabda di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, sesudah kita melaksanakan sholat Jumat ini ada syarat-syarat yang lain yang harus kita jalankan. Berbunyi, iza qulta li sahibikal Jumat ansit wal imamu yakhtubu faqad lawat. Apabila khatib sudah membaca khutbahnya, hendaklah kita diam, dengarkan dan simak dan berjihadlah untuk tidak tidur. Apabila kita melakukan itu, baik isyarat kata lainnya kita menyuruh orang diam, maka pahala kita menjadi sia-sia Jumat ini. Hanya menggugurkan kewajiban, tidak ada bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah-ibadah yang lain seperti zikir, selawat, qiyamul lail, sedekah, bersosial, bermasyarakat, bernegara, dan semuanya itu bisa bernilai ibadah kalau kita mulai dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim dan kita akhiri dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terkadang kita terkecoh bermusyawarah, bermasyarakat, tetapi melalaikan kita akan ibadah mahdoh ini. Kita bermasyarakat, bersosial seperti hebat, seperti orang-orang non-muslim juga bisa dihadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bermasyarakat, saling menolong satu dengan yang lainnya, tetapi tidak bernilai ibadah di sisi Allah bagi mereka yang tidak berniat untuk mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, maka dari itulah kita diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, dan selanjutnya apa sih makna atau muhasabah kita? Siang ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran tertera juga di dalam surat Al-Mulk ayat 2 berbunyi, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dan kami yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kehidupan ini adalah ujian. Kalau saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lapangnya rezeki, hendaknya kita bersyukur dengan mengucapkan minimal alhamdulillahirabbil alamin dan bersedekah, berbagi terhadap sesama. Dan apabila keadaan kita sekarang lagi diuji dengan kesusahan, kesempitan, dan berbagai macam penyakit, hendaklah kita sabar, karena semuanya itu tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang akan diujinya. Tentunya dengan kesabaran, tentunya dengan ilmu. Seperti contoh kita sekolah, kita ingin derajat kita naik dari kelas 7 ke kelas 8, tentunya kita akan diuji. Begitu juga kelas 8 ingin naik kelas 9, tentunya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kehidupan ini tidak lepas dari ujian. Selesai ujian ini kita akan dilepas ujian yang berikutnya. Begitu juga kita akan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat nanti. Kita akan diuji kekusukan kita. Apakah di dalam sholat kita, berdiri kita akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata li zikri, kata Allah. Apakah akan mengingat dagangan kita di dalam sholat? Badan berdiri dan mulut mengucap Allah, tetapi pikiran kita berhayal tentang pekerjaan,
berhayal tentang kesusahan, berhayal tentang dunia ini. Dan itulah yang kata ulama, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yang di dalam sholatnya dia tidak khusyuk. Maka dari itulah ulama menganjurkan sesudah sholat, kita tahu diri kita pribadi sholat kita tidak khusyuk, banyaklah berhayal, makin panjang baca iman, makin panjang juga kita bercerita soal dunia di dalam sholat kita. Hendaklah kita beristighfar sebelum kita beranjak dari tempat sholat kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zikirkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan kecuali Allah yang bisa mendatangkan khusyuk. Tiada Tuhan, tiada kekuatan amalan kita yang kita andalkan supaya sholat khusyuk. Jauh dari rukun fi'li saja, gerak ruku sujud kita jauh diharapkan, apalagi rukun qauli, hukum tahsin yang kita pelajari seperti Rasulullah sangat jauh untuk mengangkat sholat kita. Zikir-zikir kita juga jauh kalau tidak kita berharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim, dan memuji Allah, ya Allah subhanallah, maha suci Engkau yang dapat mengangkat amalan pahala kita. Tiada lain kecuali rahmat dan ridho-Mu. Kalau mengandalkan ibadah-ibadah kita, banyaklah dosa. Allah sangat tahu dosa-dosa mulut, kebohongan kita. Allah sangat tahu dosa mata-mata kita, dan Allah sangat tahu dosa hati kita, iri, dengki, hasud. Maka dari itulah kita berharap kepada Allah, hanya ampunan Allah lah yang dapat menurunkan nikmat beribadah, nikmat berzikir, nikmat berselawat, nikmat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. La haula wala quwata illa billah. Lalu kita tutup dengan doa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua tadi, bahwa kehidupan ini adalah ujian. Belum lagi kita diuji ekonomi kita di luar, pekerjaan kita di luar, makan, minum yang kita makan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kita Jumat rahimakumullah. Dan selanjutnya, apa sih makna kehidupan? Allah menghidupkan, menciptakan kita di muka bumi ini. Bahwa yang keempat di dalam Al-Quran, sesungguhnya akhirat itulah lebih baik dari dunia. Sungguhnya kehidupan dunia ini hanya sementara dan akhirat itulah kekal abadi. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kebanyakan mereka memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik. Padahal kehidupan akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Maka Al-Quran memesankan kepada kita, tujuan kita adalah di dunia ini untuk ke negeri akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama sendiri berpesan, apabila engkau mengejar-ngejar dunia ini, dia tidak akan dapat. Walaupun juga dapat, kata ulama, tidak banyak. Walaupunlah banyak, dia tidak akan memuaskan kita. Walaupunlah puas kita di jabatan kita, dengan kekayaan kita, dia tidak akan lama dan sementara. Tetapi kalau kita dulukan untuk beribadah kepada Allah, dia akan terasa dapat dan pasti banyak dan pasti puas dan akan dikekalkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, menurut Al-Quran bahwa kehidupan ini adalah kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa di muka bumi ini akan mengalami mati, akan mengalami kesudahan. Setiap bernyawa akan mengalami kematian. Dulu raja-raja seperti Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan, yang ingin hidup selama-lamanya, sekarang tinggal piramidnya. Begitu juga Belanda menjajah Indonesia, jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia untuk menjajah Indonesia. Sekarang tinggal monumen-monumennya saja. Begitu juga Jepang. Begitu juga kita lihat tentara Israel ingin menjajah Palestina dengan kasat mata secara zahir bahwa dia seolah-olah membunuh
rakyat Palestina untuk menguasainya, padahal dia sendiri nanti akan mengalami kullu nafsin za'iqatul maut, yang membunuh, yang menembak, dua-duanya akan menghadapi mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mereka beruntunglah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala 70.000 tahun sebelum orang yang tidak berjihad masuk surga dan menyium baunya surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi azwajihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Warḍallahu lana khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina hidayatal muhtadin. Allahumma hdina hidayatas sabirin. Allahumma hdina hidayatal muttaqin. Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wa taibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis sholata li dzikri. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله
عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا عليه وسلموا عليه وسلموا عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يا رب السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا ربي يا معبود سبحان الله 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 الذي دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
وثبتنا